Di film Mencuri Raden Saleh, kita dikenalkan pada dunia painting forgery atau pemalsuan lukisan. Lukisan-lukisan karya para maestro yang dijual di biro lelang ternyata lukisan palsu. Karena bisa memalsukan lukisan sama persis seperti aslinya, sang tokoh utama yaitu Pico disuruh menggambar ulang lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh untuk ditukar dengan lukisan asli yang ada di Istana Presiden. Dalam review terhadap film itu, saya mencuplik penuturan master forger dunia nyata asal Inggris, yaitu Max Brandreth, yang bilang bahwa painting forgery pada masa ini sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Sebabnya adalah karena para kurator biro lelang, galeri, dan museum melakukan pengecekan keaslian lukisan atau benda-benda seni lainnya secara forensik. Jika pernyataan Brandreth ini benar, berarti penulis skenario film tersebut telah menulis cerita yang tidak masuk akal, karena Pico sibuk mengerjakan sesuatu yang pada zaman now sudah nggak ada. Maka pertanyaannya adalah, betulkah statement Brandreth tersebut, yaitu bahwa dunia painting forgery sebenarnya sekarang sudah tidak eksis lagi? Faktanya adalah seni painting forgery yang sesungguhnya tak sebatas bisa gambar mirip lukisan aslinya. Seluruh komponen lukisan, sejak dari cat, pigmen warna, jenis kanvas, dan kayu bingkai yang dipakai, kudu menyerupai lukisan aslinya, terutama dari segi usia dan era. Lukisan Mona Lisa misalnya, tapi bingkai dan vernis kayunya tampak masih baru, tentu langsung mencurigakan di mata kurator-kurator ahli. Dan pada era teknologi canggih abad ke-21, pengetesan keaslian seluruh komponen lukisan dilakukan menggunakan teknik forensik modern kayak di cerita serial CSI atau NCIS. Ini terjadi pada master forger Wolfgang Beltracchi yang ketahuan memalsu lukisan berjudul Red Picture with Horses karya Heinrich Campendong cuman gara-gara ia menggunakan cat yang mengandung pigmen titanium white. Unsur titanium itu ketemu di penyidikan forensik. Yang membuat para penyidik curiga adalah bahwa pigmen titanium baru ada pada tahun 1920-an. Sementara lukisan Red Picture with Horses itu dibuat Campendong pada tahun 1914. Wolfgang Beltracchi dan istrinya Helen kemudian ditangkap di Freiburg, Jerman pada tanggal 27 Agustus 2010. Setelah adanya kasus itu, tak aneh bila lembaga-lembaga lelang serta galeri-galeri dan museum-museum seni lantas meningkatkan standar keamanan masing-masing sebelum melelang atau mengoleksi sebuah lukisan yang katanya buatan para maestro kelas dunia. Berkaca dari kasus Beltracchi, maka jelas bahwa perkataan Max Brandreth memang valid. Kemajuan teknologi membuat peluang kerja pemalsu lukisan pada masa sekarang ini menjadi sangat kecil. Ngapain repot-repot memalsu lukisan kelas dunia kalau pasti akan ketahuan diuji forensik biro-biro lelang, galeri, dan museum seni? Mending jadi pelukis lukisan reproduksi saja, karena lukisan repro bukan bisnis ilegal. Penulis fiksi profesional seperti seorang novelis yang ingin membuat kisah seperti ini pasti harus riset dulu dunia painting forgery itu detailnya kayak bagaimana. Nah, begitu mendengar penuturan Max Brandreth dan tahu bahwa pemalsuan lukisan sudah gampang ketahuan, otomatis dia akan mengganti keahlian sang tokoh utama dari master forger menjadi anak kuliahan biasa saja yang punya talenta hebat soal meniru atau menduplikasi lukisan-lukisan dunia, karena memang ada bisnis tersendiri untuk bidang lukisan reproduksi itu. Di sini sisi realisme dan logika didahulukan. Atau kalau memang kekeh mau nyeritain master forger, ya aspek ceritanya harus diotak-atik, yaitu agar ceritanya masuk akal, misal dengan mengubah latar waktu dari tahun 2022 menjadi setidaknya era 1970-an atau 1980-an, yaitu saat teknologi forensik belum semaju sekarang dan para master dunia seperti Max Brandreth dan Wolfgang Beltracchi masih leluasa jualan barang palsu.